Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani miftahil jannah wa hiya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najah. Sekarang kita masuk pada pembahasan fasal tentang menjelaskan kunci surga. Apa itu kunci surga? Kalimatut tauhid, atau juga disebut kalimatul ikhlas dan kalimatun najah. Jadi kebetulan kita ini sama Allah dikasih kunci surga dan dikasih kunci neraka. Jadi beruntung sekali kita sudah mendapatkan kuncinya gitu. Hanya kalau sampai ada yang masuk neraka ya kebangetan. Wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najah. Kalimatut tauhid juga disebut kalimat tauhid. Kalimat yang mengesahkan. Karena memang benar-benar esa, itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi tiada satupun kecuali Allah gitu. Makanya benar-benar esa. Wa kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Murni, maha suci. Murni maha suci. Karena Allah memang murni dan maha suci dari selain Allah. Kalimatun najah. Kalimat keselamatan, karena dengan la ilaha illallah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma'na la ilaha illallah, adapun arti dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada satupun yang pantas disembah secara hak di dalam segala yang ada kecuali Allah. Waqad dzukirat fil Qur'an fi 37 mawdi'an. La ilaha illallah ini juga merupakan kalimah atau jumlah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ia disebutkan sebanyak 17 kali di 17 tempat ya. 17 tempat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah. Kemudian musannif kata pertama makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah ay la yastahiqu an yadhilla lahu kullu syai'in illallah. Artinya tidak ada yang berhak ya, satupun segala sesuatu itu merendah kepadanya. Tidak ada yang berhak untuk merendahkan diri kepadanya satupun segala sesuatu kecuali Allah. Jadi mestinya kalau la ilaha illallah benar-benar kita implementasikan, kita terapkan dalam hati,
maka mestinya kita tidak tunduk terhadap siapapun kecuali kepada Allah. Ya meskipun secara manusiawi pasti kita juga ada ya nilai-nilai tunduk, nilai-nilai takut, nilai-nilai lebih rendah dibanding yang lain. Ada hierarki sosial, ada hierarki level-level manusia, ada tafawut kan, ba'duhum ala ba'din. Setiap manusia itu ada ininya, ada selisihnya, ada lebih tinggi, lebih rendah, lebih ganteng, lebih ini dan seterusnya. Pasti ada manusiawi, namun hakikatnya mestinya merendah itu hanya kepada Allah. Dan manusia tetap dikasih hierarki. Bahkan kalau dalam Al-Quran diceritakan itu Nabiullah Ibrahim, betapapun beliau itu adalah kepalanya ahli tauhid, orang yang paling istilahnya tuh gurunya, orang yang paling dekat dengan Tuhan di dalam memahami Allah, ini orang yang paling makrifat gitu kepada Allah. Toh beliau juga sesekali dikisahkan takut juga kan, ada rasa takut juga ketika oleh seorang raja ditatangi dan karena si raja ini akan mengambil perempuan yang cantik. Itu kan di Quran ada itu. Kalau dia sudah bersuami maka suaminya dibunuh gitu. Kalau dia bersaudara maka saudaranya dijadikan ipar gitu kan. Akhirnya karena Nabi Ibrahim takut juga dibunuh gitu. Akhirnya beliau ditanya, kamu siapa? Oh saya saudaranya gitu. Kan Sayyidah siapa? Hajar ya kalau nggak salah, Hajar atau Sarah? Kalau nggak salah Hajar ya. Masalah Hajar, karena Sarah itu kan nanti dia dapat hadiah kan dari raja itu. Ya Hajar, benar Hajar. Makanya dikatakan bahwa Hajar dengan Sarah itu cantikan mana? Cantikan Hajar dong, karena Hajar itu kan yang mau diambil sama raja waktu itu gitu. Dan karena Nabiullah Ibrahim ini mengaku saudaranya, makanya dia nggak dibunuh, dan karena dianggap ipar maka dikasih hadiah Sarah kan gitu. Jadi istrinya dua itu. Nah, beliau juga ternyata ada takut, walaupun akhirnya istrinya marah, loh kamu gimana seorang nabi kok bohong gitu. Nah, kemudian beliau menjawab bahwa iya kan kita saudara, karena orang yang beriman itu semuanya saudara gitu. Nah akhirnya terus beliau doa dan akhirnya ditolong sama Allah. Pokoknya singkat cerita semuanya terselamatkan. Namun di sini membuktikan bahwa boleh kita takut, boleh kita ada reaksi-reaksi yang sifatnya manusiawi, itu boleh-boleh saja, karena memang Allah membuatnya seperti itu. Dan juga dalam sebuah hadis dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Memang iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang sampai tipis sekali iman gak ada. Itu manusiawi. Jadi memang mental manusia juga gitu, ada mood, ada nggak mood, ada semangat, nggak semangat, ya seperti itu. Memang Allah bikinnya seperti itu. Tidak ada yang bisa konsisten, dan itu justru malah menunjukkan betapa bahwa yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu tidak pernah berubah, konsisten, sedikit pun tidak ada segala sesuatu apapun yang punya efek terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin Allah kemudian sekarang ciptaanku malah sudah tahu AI, waduh ciptaanku ini malah sampai ada yang mengepung Palestina dengan segala cara. Dari orang-orang yang beriman ini mau melawan sulit sekali, dari berbagai aspek diusahakan, diupayakan, tetap tidak bisa tembus ini. Kemudian Allah bingung, nggak mungkin itu tidak mungkin, karena yang berubah-ubah itu hanya selain Allah. Kalau Allah tidak ada satupun yang efek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di sini kullu syai'in an la yastahiqu an yazilla lahu kullu syai'in illa Allah.
Qalu illallahu birrafi badalun min mahalli la mahallala badalun min mahallila ma'asmiha lianna mahallahuma rufi'a bil ibtida' 'inda Sibawi. Ilallah dibaca rafa karena merupakan badal dari mahalnya la ma'asmiha, la ilaha. Itu mahalnya mahal rafa karena jumlah ibtidaiyah, karena dia merupakan ibtida makanya mahalnya rafa, sehingga badalnya pun rafa, illallahu gitu. Au badalun min adh-dhamir al-mustatir fi khabari la al-mahdhuf. Ya, karena ada khabar yang mahdhuf yaitu la ilaha maujudun. Tidak ada sama sekali Tuhan maujudun yang wujud gitu ya. Tidak ada sekali Tuhan wujud illallahu kecuali Allah. Nah, itu maujudun ini dibuang. Makanya badal dari khobarnya la yang dibuang. La ilaha maujudun au mumkinun bil imkanil 'am illallahu. Au bin nasbi 'ala al-istitsna, atau nasab dengan istisna, wala yasihu ja'alu badalan min mahall ismin lianna la ta'malu fil ma'arif qala qala syekhuna Yusuf. Ini pembahasan seputar masalah gramatikal ya, kebahasaan nahwu. Kalau dijelaskan bisa panjang nih dan belum mesti paham karena harus mengikuti fase-fase dari awal dulu karena semuanya istilahnya seputar gramatikal Arab. Qala Sanusi wal Yusi wal manfiyu fi la ilaha illallah al ma'bud bihaqqin fi i'tiqadi 'abidi nahwi al asnam wasyamsi wal qamar. Yang dinafikan di lafaz la ilaha illallah al ma'bud bihaqqin fi i'tiqadi 'abidi nahwi al asnam wasyamsi wal qamar. Berarti yang dinafikan di la ilaha illallah adalah yang disembah secara hak fi i'tiqadi 'abidin nahwil asnam wasyams wal qamar. Ya. Secara hak menurut para penyembah selain Allah. Karena selain Allah kan misalnya penyembah matahari itu kan dia menganggap bahwa yang disembah itu juga Tuhan beneran gitu, Tuhan yang hak gitu. Nah, itu dinafikan. Kenapa? Wadzalika anal ma'bud bibatilin lahu wujudun fi nafsi fil kharij. Iya, karena meskipun itu bukan Tuhan, tapi kan menurut mereka itu kan dianggap Tuhan, maksudnya gitu. Wa wujudun fi dhihnil mu'min biwasfiqanihi batilan. Walaupun menurut orang yang beriman ya Tuhan seperti itu ya batil, tidak benar, tidak masuk akal. Wujudun fi dhinil kafiri biwasitani haqqan fahuwa min haitsu wujudu fil kharij nafsi la yanfa. Meskipun sebenarnya Tuhan yang ada di hatinya orang penyembah selain Allah, sebenarnya Tuhan yang ada di hati mereka itu sebenarnya tidak masuk kepada la ilaha illallah. Artinya mestinya yang dinafikan oleh la ilaha yang di counter, yang tidak dimasukkan kepada la ilaha, mestinya yang sama persis dengan Allah. Artinya apa? Berarti la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada padanan gitu loh. Jadi kalau kalau Tuhan-Tuhan yang disembah oleh selain orang yang beriman ya jangankan seperti itu gitu. Wong yang padanan saja nggak ada gitu loh, yang syarik aja nggak ada, yang padanan Allah aja nggak ada, apalagi yang seperti itu sama sekali bukan Tuhan istilahnya gitu. Li'anna dzawat la tunfa, karena zat-zat yang ada di atau imajinasi yang ada di mereka, yang diyakini mereka itu ya tidak dinafikan, itu tidak sepadan dengan Allah. Wa kadza min haitsu wujudu fi dhihnil mu'min biwasfi kaunihi batilan. Begitu juga karena mereka juga Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu di dalam keyakinan orang Islam juga batil, tidak masuk akal, tidak ada Tuhan seperti itu. Idz kaunuhu ma'buban bidatilin amrun muhaqqaqun la yashu nafyuhu. Karena ya dengan kebatilan mereka, ketidakmasukan mereka Tuhan-Tuhan itu, maka ya tidak sah menafikan mereka karena bukan padanannya. Wa illa kana kadziban. Wa inna ma yunfa min haitsu wujudu fi dhihnil kafir biwasqani ma'budan bihaqqin
falam yunfa fi la ilaha illallah ilal ma'bud bihaqqin ghairullah. Iya, makanya dinafikan ini ya semata-mata karena di hatinya orang kafir itu mereka dianggap Tuhan yang benar-benar Tuhan. Fal istisna mutasilun, sehingga istisnanya mutasil bukan munqati, jadi masih satu jalur gitu. Walaisal manfiyu aidan al ma'bud bi batilin fi dzinil kafir. Li'annahu Allah Ta'ala. Iya, begitu juga yang dinafikan bukan yang yang dianggap batal oleh hatinya orang kafir. Karena yang dianggap batal oleh hatinya orang kafir ya tentunya Allah kan itu. Yang dianggap bukan Tuhan oleh orang kafir, orang yang menyembah selain Allah, tentunya bukan Allah gitu. Wal qasdu bi hadhil jumlah arad 'ala man ya'taqidu syirka. Makanya yang fair to fair, yang fair, yang adil, maksud dari kata la ilaha illallah adalah mengkonter atau menafikan Tuhan yang merupakan padanan dari Allah. Makanya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada padanan, tidak ada teman bagi Allah. Wa fadailuha la tusatitik. Ini tadi pembahasan secara kebahasaan la ilaha illallah. Sekarang wa fadailuha la tuhsa. Fadilah membaca la ilaha illallah sangat banyak sekali. Ada hadis, riwayat, dan ada pendapat-pendapat dari ulama-ulama besar. Sangat banyak sekali hikmah membaca la ilaha illallah. Qalu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah thalatha marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratan likulli dhanbin asabahu bidzalikal yaum. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali setiap harinya, maka ia bisa menjadi kafarat tiap-tiap dosa yang ia lakukan. Makanya berarti sekali dosa baca la ilaha illallah 3 kali. Nah, biasanya kalau hadis-hadis begini tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar prosedurnya sudah ada di hadis-hadis dijelaskan langsung. Dosa besar ini cara tobatnya begini, dosa besar ini cara tobatnya begini sudah ada. Tentunya yang begini, yang umum ini padahal sudah dosa kecil. Tapi dosa besar itu bisa menjadi kecil dengan selalu istighfar dan penyesalan sedalam-dalamnya. Dan niat sekuat hati untuk tidak mengulangi lagi. Begitu juga dosa kecil bisa menjadi besar dengan dia menyepelekannya. Jadi sama aja itu kalau meskipun dosanya kecil, ya bisa jadi dengan zikir la ilaha illallah saja tidak cukup karena dia menyepelekan dosa itu. Wa an Ka'bil Ahbar radhiyallahu anhu, auha Allah Ta'ala ila Musa fit Taurah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, diriwayatkan dari Ka'bil Ahbar, salah satu sahabat. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, laula man yaqulu la ilaha illallah lasallatu jahannama ala ahli dunya. Seandainya tidak ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka bisa jadi orang ahli dunia ini masuk neraka jahanam. Ya, karena saking pentingnya la ilaha illallah. Nah, lafadz sepenting ini bisa menjadi menjadi tren pengkafiran, karena ada istilah tahlil itu bid'ah dan seterusnya itu. Padahal tahlil itu kan artinya la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Afdhalul asya, qala Suhaimi, afdhalul asya al-iman. Sebaik-baik segala sesuatu adalah iman. Wa huwa qalbiyun, iman adalah bangsa hati. Wa afdhalul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, perkataan adalah perkataan Allah. Wa afdhaluhu, dan sebaik-baik perkataan, tentunya firman kalau bagi Allah, adalah sebaik-baiknya adalah Al-Qur'an. Wa afdhalul kalam ba'dahu
Adapun sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran adalah La ilaha illallah. Fahiya afdalu minal hamdi ala sahih. La ilaha illallah lebih utama dari Alhamdulillah menurut pendapat yang sahih. Li'annaha tanfil kufra. Karena La ilaha illallah ini adalah menafikan kekufuran. Jadi biasanya sesuatu yang berharga itu punya bandingan ekstrimnya. Jadi la ilaha illallah menjadi sangat berharga karena bandingannya adalah kekafiran. Dan kafir ini juga merupakan sesuatu yang kejahatan yang sangat besar, ekstrim, sehingga nilai la ilaha illallah juga menjadi berharga. Begitu juga hukum-hukum yang lain. Biasanya pahala yang besar, yang paling utama adalah melakukan ibadah wajib. Semakin ia wajib, semakin besar pahalanya. Misalnya begitu. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah sholat, karena sholat itu yang paling wajib. Sunnah yang paling besar adalah sholat, karena sholat itu ibadah yang paling wajib. Jadi sunnahnya pun sunnah yang paling mulia. Begitu juga dosa semakin besar nilai dosanya, maka semakin ia menghindari, semakin besar pahalanya. Seperti itu. Makanya seperti dalam khutbah kemarin kami sampaikan bahwa banyak ulama yang mengatakan hukum mubah itu sebenarnya tidak ada. Karena nanti yang kita lakukan di luar perintah-perintah Allah atau anjuran-anjuran Allah, kalau kita niatkan sebagai penghindar dari berbuat maksiat, maka itu menjadi pahala. Tidur misalnya, wah saya mau tidur nih, ya saya niatkan supaya saya tidak melakukan maksiat. Nah itu makanya tidurnya menjadi pahala dan seterusnya. Semakin nanti niat tidurnya itu diniati menghindari maksiat yang besar, semakin besar pula pahala tidur tersebut. Dan begitu seterusnya. Jadi memang hadis innamal a'malu binniyat itu ulama banyak yang mengatakan itu separuhnya agama. Karena memang hampir mayoritas dari aktivitas kita, dari ibadah kita itu semuanya adalah didasari atas niat kita. Wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah 12 harfan. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf. Fala jarama ay fala budda annahu wajaba biha 12 faridatan. Oleh karena itu mestinya ketika kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah, mestinya kita juga melaksanakan sekurang-kurangnya 12 kewajiban. Nanti supaya sesuai dengan huruf yang ada di la ilaha illallah. Sittatun zahiratun, yang 6 itu bangsa zahir secara fisik, wasittatun batinatun, yang 6 adalah kewajiban yang bangsa batin, yang sifatnya di dalam hati. Amal batinah, adapun kewajiban yang dilakukan dalam secara batin adalah fattawakkulu. Yang pertama adalah tawakal. Wat tafwidu, yang kedua adalah pasrah. Was-sabru, yang ketiga sabar. Waridho, kemudian yang keempat rela. Was-zuhdu, kemudian yang ke-6 adalah zuhud. Zuhud itu artinya tidak butuh kepada selain Allah, itu zuhud. Wat taubatu, dan taubat. Nah ini mestinya ketika kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah, mestinya ada upaya untuk melaksanakan kewajiban yang 6 ini, kewajiban batin. Kemudian yang zahir mana? Oh, pertama yang zahir dulu, tadi kelewatnya. Amasittatu az-zahirah, adapun 6 yang zahir adalah at-taharatu,
bersuci. Bersuci bisa wudu, mandi, atau menghilangkan najis-najis yang ada di badan kita, di rumah kita, di baju kita, di mobil kita, di apapun yang tersentuh najis, mestinya kita sucikan, kita bersihkan. Wassalatu, kemudian ibadah yang fisik berikutnya adalah sholat. Sholat, karena sholat itu sangat penting. Wazzakatu, kemudian zakat. Wassaumu, dan puasa. Wal hajju, dan haji bagi yang mampu. Wal jihadu, dan perang. Mestinya ini ibadah zahir dari implementasi la ilaha illallah. Bersuci, sholat, zakat, kemudian puasa, haji, dan jihad. Nah, jihad ini nanti nggak harus perang, nanti ada penjelasannya. Wa amal batinah, adapun kewajiban-kewajiban yang bersifat batin, tawakal, kemudian tafwid. Jadi nanti tawakal dengan tafwid ini ada penjelasannya ya. Arti secara letterleknya sama-sama pasrah. Tapi kalau tawakal itu yang bangsa seputar rizki dan problematika secara fisik. Tapi kalau tafwid itu sifatnya keresahan pikiran. Makanya biasanya tafwid itu dipraktikkan oleh para ulama, oleh para pemikir. Nggak harus ulama, siapapun yang berpikir kemudian ada keresahan, misalnya seperti keresahan terhadap eksistensi Allah itu ada apa enggak gitu misalnya, atau keresahan terhadap pemahaman ayat tertentu seolah-olah menurut pemahaman dia ada kontradiktif antara ayat ini dengan ini. Kemudian ini, nah itu tafwid. Tapi kalau tawakal sifatnya itu problematika kehidupan seperti rezeki, sakit, beban, itu tawakal. Kalau sabar ya sabar itu nanti ada sabar di dalam musibah, dan juga ada sabar di dalam kenikmatan. Kalau sabar di dalam musibah ya tinggal nunggu datangnya kenikmatan berikutnya. Tapi kalau sabar di dalam kenikmatan artinya siap untuk dicabut nikmatnya. Makanya sebenarnya kalau menurut ulama itu sabar yang berat itu sabar kenikmatan dibanding sabar musibah. Karena kalau sabar musibah kita tinggal nunggu-nunggu datangnya kenikmatan yang akan datang apa ini. Tapi kalau sabar sabar kenikmatan itu wah kita hati-hati, sebentar lagi ada keberatan yang akan datang kepada kita. Ya misalnya mohon maaf seperti Pak Haji kan mungkin dalam beberapa hal dipandang oleh orang nikmat, mungkin ada mobil, bisa haji, bisa demikian. Namun di situ ada kesabaran sifatnya. Nah semua itu kan ada bebannya gitu. Wajib memikirkan sekian ratus orang untuk dibiayai kehidupannya dan seterusnya. Jadi ya begitu kesabaran. Namun ada solusinya. Makanya solusi yang mudah kalau sabar yang sifatnya musibah itu lebih mudah karena dia tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu, husnudzon sama Allah, jangan mencaci maki, jangan lawamah, nunggu aja sabar, nanti bakalan datang kenikmatan. Nah yang berat ini yang ketika dapat kenikmatan, karena dia harus ada upaya, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi resikonya besar sekali, orang yang mendapatkan kenikmatan resikonya besar sekali, karena di situ la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu pakai taukid itu, jadi benar-benar ekstrim itu. Tapi kalau dia la in syakartum, kalau dia bersyukur, maka bukan hanya kenikmatan tersebut dipertahankan oleh Allah, tapi bahkan akan ditambahi la azidannakum. Nah, yang jadi masalah pelaksanaan syukur ini kadang-kadang orang tidak mampu. Karena syukur itu menggunakan kenikmatannya untuk yang semestinya. Jadi syukur itu artinya begitu, menggunakan kenikmatannya untuk yang semestinya. Beberapa orang ketika mendapatkan kenikmatan mereka flexing, foya-foya dan seterusnya. Jadi akhirnya yang datang adalah beban-beban yang kemarin diterangkan di dalam kitabnya Nabi Ibrahim, Suhuf ya. Kalau Nabi Ibrahim itu kitabnya kitab Suhuf. Kemarin
bahwa nanti si dunia yang ia pakai foya-foya itu akan menjadi hewan buas yang akan menerkam dia gitu. Gambarannya. Itu kan Allah sendiri yang mengatakan di Suhuf Ibrahim kemarin itu. Nah ini sabar, terus ridho. Kalau ridho itu ya rela. Bahasa Jawanya nrimo ing pandum. Jadi ridho bima kusim, rela terhadap bagiannya, karena tiap manusia itu sudah ada bagiannya. Wazuhdu, zuhud, wa taubatu dan tobat. Qauluhu wal jihad. Ini karena kewajiban yang bersifat zahir ini ada bersuci, sholat, zakat, puasa dan haji. Ini sudah ada penjelasannya semua di depan kemarin. Nah, yang belum ada penjelasannya jihad. Makanya di sini kemudian dijelaskan qauluhu wal jihad ay al-qatlu fi sabilillah liqamatid din. Yaitu berperang di jalan Allah untuk mendirikan agama, untuk membela agama. Wa hadza huwal jihadu al-asghar. Dan ini adalah perang kecil. Ini kalau menurut ulama, perang yang sifatnya fisik mengangkat senjata itu dianggap perang kecil. Itu mengambil yang riwayat hadis ketika sepulang dari perang perang Badar itu, ketika Rasulullah sahabat sudah pulang dari perang, sedang capek-capeknya mereka istirahat, tahu-tahu ayo sahabat, kita siap-siap lagi karena setelah ini kita akan melawan musuh yang lebih dahsyat dari tadi. Wah, semuanya langsung kaget tuh, siapa ini? Langsung mereka siap-siap semua, senjatanya diambil. Kita mau perang lawan siapa Nabi? Kata Nabi, kita akan perang melawan diri kita masing-masing. Nah, ini makanya ulama menyebutkan bahwa perang mengangkat senjata dianggap perang asghar. Wa amal jihadul akbar, adapun perang besar, fahuwa mujahadatun nafsi, yaitu perang melawan diri sendiri. Qauluhu atawakkul. Nah, melawan diri sendiri ya diantaranya seperti itu, seperti kita membela Palestina tidak dengan senjata, karena tidak memungkinkan, seperti yang kemarin dijelaskan fase-fase fase-fase di dalam kita beramal itu kan harus dipertimbangkan. Itu kan ada 4, diantaranya mampu atau tidak mampu. Setelah mampu baik atau tidak baik. Setelah baik apakah ini diridhoi Allah atau enggak. Nah, kemudian setelah itu ada yang membantu kita atau tidak. Kalau belum ada, ditunda. Nah, kalau 4-4-nya ini sudah memungkinkan semua, maka segera dilaksanakan. Nah, diantaranya kita ini tidak mungkin untuk kemudian ikut perang ke sana, karena nanti akan banyak madorot. Bahkan Hamas mengatakan kan yang luar itu nggak usah terlalu ikut-ikutan karena rada mengganggu gitu kadang-kadang, karena yang tahu persis medannya itu kan mereka gitu. Dan seringkali kan ada relawan-relawan yang ingin membantu, dan sama Hamas tidak boleh, nggak usah di samping nanti takut merepotkan karena belum hafal medan juga. Biarkan yang ikut perang ini adalah orang-orang yang pilihan, makanya mereka tuh punya standar. Misalnya harus hafal sekian juz misalnya ketika akan ikut perang itu, jadi diseleksi. Ya pokoknya di dalam mujahadatun nafsi ini kita benar-benar mengendalikan diri untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Ini yang berat kan, itu diri sendiri itu, karena diri sendiri punya ego, punya keinginan. Qauluhu atawakkul. Kemudian sekarang tawakal. Huwa thiqatul qalbi bil wakilil haq ta'ala bihaitsu yaskunu 'anil ittirab 'inda ta'azzuril asbab thiqatan bimusabbibil asbab. Confident,
kemantapan atau percaya diri, keyakinan hati, itu keyakinan hati terhadap Allah. Keyakinan hati terhadap Allah yaitu dengan cara terbuangnya rasa resah, gitu. Terbuangnya rasa resah, ya, rasa resah ketika sulit untuk melakukan sesuatu. Jadi kita akan melakukan sesuatu itu kan harus dengan syarat-syarat ini yang harus kita lakukan ini. Banyak sebab-sebab atau prasarana-prasarana yang akan kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Nah, dengan keterbatasan yang kita miliki, baik alat maupun kemampuan maupun kesehatan, waktu dan lain sebagainya, kita kadang resah. Mungkin enggak. Nah, itu padahal di situ ada musabbibul asbab. Jadi kita resah karena tidak adanya sebab yang kita miliki, sebab untuk tercapainya apa yang kita tuju, kita lakukan. Lah padahal di situ sudah jelas sekali ada musabbibul asbab. Ada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal ini kemudian menjadi kunci paling besar di dalam menenangkan hati, karena kita tidak usah terlalu berpikir bahwa upaya, kemudian peluang, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan itu adalah segala-galanya. Kemampuan adalah segala-galanya, karena hakikatnya semuanya dari Allah, musabbibul asbab. Sehingga seringkali tawakal ini dihubung-hubungkan dengan rizki. Wan Uwais Al-Qarni, makanya diriwayatkan Uwais Al-Qarni ini seorang tabi'in. Sebenarnya beliau itu hidup ketika Rasulullah masih hidup, tapi ketika beliau akan menemui Kanjeng Nabi itu tidak boleh sama ibunya, dan akhirnya beliau memilih ibunya dibanding ketemu Nabi karena ibunya sedang sakit. Beliau selalu menggendong kemana-mana, seperti Salman Al-Farisi itu ya. Salman Al-Farisi juga sama ibunya luar biasa itu. Beliau karena saking hormatnya kepada ibu sampai menjadi waliullah yang luar biasa. Saking luar biasanya beliau sampai Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Umar, nanti kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, kamu harus minta ridho supaya husnul khotimah, gitu. Minta doa supaya husnul khotimah. Yang merintahkan langsung Kanjeng Nabi itu. Padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul di masa hidupnya Rasul, bukan setelahnya. Walaupun cuman sedetik. Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in itu kan generasi setelah sahabat ya. Jadi dia masih hidup ketika sahabat masih hidup gitu. Itu tabi'in disyaratkan bertemunya tidak sedetik. Bertemunya harus duduk yang lama, maka disebut tabi'in. Kalau cuman sedetik, tapi kalau sahabat walaupun sedetik itu tetap dianggap sahabat. Asal bertemu dengan Rasul di masa hidupnya, walaupun cuman lahdzatan sebentar, dalam keadaan dia beriman, maka langsung menjadi sahabat. Bayanginlah. Padahal ashabi kan nujum. Hadis sahih ini Rasulullah berbilang, sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapapun kamu mengikuti mereka, sahabat manapun kamu mengikuti mereka, pasti kamu mendapat hidayah. Itu kata Rasul. Berarti semua sahabat itu istimewa, semuanya, nggak ada satupun yang nggak istimewa. Nah, kenapa kalau sahabat itu walaupun ketemunya sebentar dianggap sahabat? Nah, karena memang nur atau cahaya Rasulullah SAW itu beda dengan cahayanya sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan kita menatap mukanya walaupun 1 detik saja, itu sudah seolah-olah kayak Bluetooth-nya itu diaktifkan itu. Jadi langsung dikirim send gitu, langsung terkirim semua imannya seret gitu. Jadi kayak diinstal langsung gitu. Nah, cahayanya lebih ini. Tapi kalau sahabat enggak.
disebut tabi'in harus duduk lama dengan sahabat. Nah ini Uwais Al-Qarni ini masa hidup Nabi nggak pernah ketemu Nabi, tapi kenapa Nabi sampai nyuruh Sayyidina Umar, nanti kalau kamu ketemu dia maka mintalah doa supaya kamu dapat husnul khotimah dari Allah. Nah ternyata beliau menjadi mulia karena beliau sangat menghormati ibunya, merawat ibunya. Nah beliau pernah berkata, dan memang beliau ahli sufi ya, ahli tasawuf. Beliau pernah berkata, "Lau 'abadtallaha 'ibadata ahli samawati wal ardi la yuqbalu minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizqik." Seandainya engkau menyembah Allah dengan cara menyembah seperti penghuni langit dan penghuni bumi, berarti dia misalnya sholatnya udah kayak siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu diriwayatkan beliau di akhir-akhir hayatnya itu setiap malam sholat 1000 rakaat. Masyhur ini Pak Haji, 1000 rakaat. Jadi murid-muridnya menceritakan di mana-mana beliau sholat 1000 rakaat. Ditanya, kenapa Syekh engkau sholat sampai 1000 rakaat? Ya, saya nggak tahu, saya itu setiap salam kok saya rasanya kok tadi saya sholat itu kok karena ditolong Allah. Jadi saya terima kasih lagi sama Allah. Karena saya terima kasih ya saya sholat lagi. Jadi dia niatnya mau mensyukuri sholat yang tadi gitu. Karena saking nikmatnya beliau ketika sujud, kenikmatan yang beliau dapatkan, dan ini masyhur ini di mana-mana para wali kalau menceritakan nikmatnya sujud itu memang nggak ada bandingannya. Ini tidak ada bandingannya. Memang benar-benar nikmat, benar-benar nikmat. Nah, beliau sadar betul bahwa kenikmatan yang tadi saya lakukan itu kan karena Allah. Nah, berarti saya perlu terima kasih lagi sama Allah, sholat lagi gitu. Jadi sholat terus. Lihat jam, wah ini udah mau subuh ya berhenti. Gitu. Jadi diriwayatkan seperti itu. Jadi beliau sholat setiap malam 1000 rakaat. Nah, misalnya ada orang, kata beliau nih, kata Uwais Al-Qarni, ada yang ibadahnya sampai separah itu misalnya, la yaqbalu minka hatta takuna aminan, maka tidak mungkin ibadahmu itu akan diterima oleh Allah hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizqik, sampai engkau benar-benar bisa yakin betul kalau rezekimu itu sudah dijamin sama Allah. Jadi kalau masih ada pikiran rezekinya belum dijamin sama Allah, itu kata beliau nih, kata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan Masya Allah, beliau kalau berkata-kata itu ngeri. Riwayatnya banyak tuh kata-katanya tuh. Apapun kau ibadah sehebat misalnya seperti Ali Zainal Abidin misalnya, nggak akan diterima kalau dalam hatimu masih berpikiran bahwa rezekimu belum dicatat sama Allah. Itu makanya kita harus yakin bahwa kita sudah dicatat sama Allah, sudah. Wa tara jasadaka farighan li'ibadatihi, dan engkau belum mengosongkan dirimu dari selain Allah ketika menyembah. Itu tapi ya berat ini, ekstrim lah. Maksudnya ini kan ya kata-kata beliau itu karena beliau orang yang sangat dekat dengan Allah, jadi kadang-kadang tuh ketika berucap itu para wali ini memang orang cinta itu kan, orang gandrung itu kan ada metafor, ada mubalaghah gitu kan, melebih-lebihkan kata-kata gitu. Karena kecintaannya kepada Allah. Ya tentunya tidak harus maksimal farighan li'ibadatihi. Wah, nanti repot kalau harus disyaratkan sahnya sholat harus farighan li'ibadatihi, harus kosong hatinya dari selain Allah ya. Bahkan Sayyidina Ali itu kan sahabat pilihan. Ana madinatul ilmi, kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali ini adalah pintunya. Tapi beliau pernah sholat kepikiran mau dikasih sorban sama Nabi, kan pernah itu ada riwayatnya. Kan Nabi, ya, kamu kalau sholat jangan mikirin sorban. Oh iya, kok Nabi tahu gitu. Jadi manusiawi. Jadi ya tetap seperti itu. Namun memang beberapa wali dan kadang-kadang memang manusia dikasih seperti itu
tidak terus-menerus. Kadang hanya sekian hari, sekian jam, sekian menit. Jadi kadang-kadang hati ini merasa bergairah sama Allah, merasa itu tidak terus gitu, tidak, kecuali para nabi. Kalau manusia biasa enggak. Dan itu menunjukkan memang yang tidak berubah-ubah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar, justru kita normal. Kalau kita berubah-ubah kita normal. Karena seperti yang dijelaskan di itu dalil sifat wujud itu, karena itu dalil sifat wujud itu adalah disebut sebagai sayyidus sifat. Sifat ada, Allah mempunyai sifat ada, itu adalah sayyidus sifat, kepalanya sifat. Sifat yang paling utama di diri Allah adalah sifat wujud. Nah, kita harus selalu ingat bahwa dalil dari sifat wujud itu adalah kata-katanya ya. Dalil utama dari itu adalah berubah-ubah. Jadi, mana bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah adalah alam semesta. Kenapa alam semesta menjadi bukti adanya Allah? Karena alam semesta itu berubah-ubah. Segala sesuatu yang berubah-ubah pasti tadinya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, harus ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah ada yang mengadakan lagi, ada yang mengadakan lagi, karena itu tidak masuk akal, namanya daur wa tasalsul. Dan kalau Allah ada yang mengadakan lagi, berarti Allah berubah-ubah. Kalau sesuatu yang berubah-ubah pasti bukan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kemudian kita ada takut, khawatir, pusing, resah, yaitu justru normal, karena kita memang diciptakan berubah-ubah, tidak konsisten. Qala Allah Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah kalau kamu memang benar-benar orang yang beriman. Waqala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.